Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari video tentang penjelajahan bangsa Barat. Negara yang kedua adalah negara Spanyol atau bangsa Spanyol yang menjajah dari Indonesia 1521 sampai 1529. Jadi kurang lebih 8 tahun penjajahan. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Penjajahan bangsa Spanyol itu bisa dilihat ada tiga penjajah di Indonesia, yaitu diantaranya ada Christopher Columbus. Bukan penjajah Christopher Columbus, dia hanya penjelajah saja. Nah, kemudian ada Ferdinand Magellan dan Delcano. Dua orang ini Magellan dan Delcano ini sebenarnya satu penjajahan. Nah, nanti akan Pak dijelaskan di akhir video. Oke, penjelajah pertama yang menjadi inspirasi dari penjelajah orang-orang Eropa, yaitu Christopher Columbus. Christopher Columbus, dia melakukan penjelajahan keluar dari Eropa itu pada tahun 1492 di atas 3 kapal, yaitu armadanya ada 3 kapal. Kemudian Columbus sendiri itu menemukan satu benua. Jadi di wilayah Eropa pada masa abad ke-8, karena mereka memiliki keterbatasan pengetahuan di luar, wilayah Eropa itu diibaratkan seperti meja. Nah, maka kalau kalian bayangkan, meja itu ada satu sisi yang nantinya akan jatuh. Itu sama persis seperti pengetahuan mereka. Nah, mereka bisa mengetahui peta itu karena mendapatkan pengetahuan dari orang-orang Islam. Nah, di sini Columbus melakukan satu percobaan pelayaran ke arah barat. Maka kemudian sampailah mereka ke wilayah satu benua, yaitu yang dinamakan benua Amerika. Atau Columbus itu melewati satu samudra yang dinamakan Samudra Atlantik. Columbus sampai ke wilayah Amerika itu pada tahun 1493. Asal kata dari orang-orang asli Amerika yang namanya Indian. Nah, orang Indian itu dinamakan karena orang-orang Eropa meyakini bahwa wilayah tersebut adalah wilayah India. Nah, selanjutnya. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah peta pelayaran dari Columbus. Dari wilayah ini adalah wilayah bisa dikatakan Portugis, kemudian melakukan pelayaran sampai ke benua Amerika. Ketika mereka sampai ke benua Amerika, ternyata flora faunanya itu sangat berbeda sekali dengan flora fauna di Afrika, Eropa, dan Asia. Kenapa berbeda? Karena masing-masing antar dua wilayah ini, dua daratan ini memiliki pemisah, yaitu di sini ada Laut Atlantik, kalau di sebelah barat dari benua Amerika adalah Samudra Pasifik. Nah, karena benua Amerika ini terisolasi oleh laut, makanya pertumbuhan flora faunanya berbeda. Jadi kalau kalian ke benua Amerika, itu ada banyak sekali hewan-hewan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, kalau ada anjing, kemudian ada kuda, kok di sana ada, Pak? Itu karena dibawa oleh negara-negara yang lain dari wilayah Asiatis atau wilayah Afrika atau Eropa di daratan itu. Nah, perjanjian Tordesillas. Apa itu perjanjian Tordesillas? Nah,
Sebelumnya sudah Pak Ardi jelaskan tadi ada dua negara yang awal melakukan pelayaran, yaitu Portugis dan Spanyol. Kedua negara ini masing-masing melakukan pelayaran dan saling mengklaim satu dunia bahwa negara yang dilewati adalah wilayahnya. Maka terjadilah satu pertengkaran di antara keduanya. Yang menengahi pada masa itu adalah Paus Alexander ke-6. Jadi Paus Alexander ke-6 atas nama gereja, karena keduanya merupakan negara yang kuat akan agama, kemudian Paus Alexander ke-6 ini memecah satu dunia menjadi dua jalur pelayaran atau yang dinamakan Perjanjian Tordesillas. Negara yang berlayar ke barat itu adalah negara Spanyol, sedangkan negara yang berlayar ke timur adalah negara Portugis. Maka di sini kalian nanti bisa tahu bahwa wilayah arah pelayaran dari Spanyol itu berlawanan dengan Portugis. Ini karena adanya perasaan iri dari kedua negara. Nah, ini pelayar dari Portugis. Ada satu pelayar yang namanya Ferdinand Magalhães. Dia hidup dari tahun 1480 sampai 1521. Ferdinand Magalhães dia berlayar ke arah barat atas dasar catatan dari Columbus. Jadi dia berlayar terus sampai ke barat, sampai ke wilayah benua Amerika. Benua Amerika dilewati sampai nanti dia sampai di satu wilayah yang dinamakan Filipina. Maka Filipina itu sebenarnya wilayah pertama dari Ferdinand Magalhães ini. Di slide kalian bisa lihat bahwa Magalhães melanjutkan dari benua Amerika dan sampai di Filipina pada 1521. Kalau kalian lihat di sini 1521, April 1521, sedangkan tahun ini, tahun kematiannya juga 1521. Jadi Magalhães ini dia sampai ke wilayah Filipina dan dia meninggal di sana. Nah, kenapa kok bisa meninggal? Karena diserang oleh penduduk asli Filipina yang dinamakan penduduk Mactan atau suku Mactan. Nah, pelayaran dari Filipina, walaupun Magalhães meninggal, kemudian dilanjutkan oleh rekannya yang bernama Delcano. Nah, jadi ini adalah rekan dari Ferdinand Magalhães. Delcano kemudian melanjutkan pelayarannya sampai ke bagian selatannya Filipina. Bagian selatan Filipina yaitu wilayah Maluku. Nah, tadi Pak dijelaskan di video tentang penjajahan Spanyol, tentang penjajahan Portugis, bahwa penjelajah Alfonso de Albuquerque itu ternyata berakhir di Maluku. Nah, jadi keduanya ini kemudian bertemu di wilayah Maluku. Nah, kita bahas penjelajahan, ini peta penjelajahan Magalhães. Jadi dari Spanyol kemudian ke wilayah Samudra Atlantik sudah dilewati sampai ke wilayah ujung dari benua Amerika atau Amerika Selatan, dilanjutkan ke wilayah benua ke wilayah Samudra Pasifik dan sampai ke wilayah Filipina. Sampai sini Magalhães meninggal dan kemudian dilanjutkan oleh Delcano. Delcano kemudian kembali lagi ke Spanyol. Nih. Jadi kalau dari pelayaran ini kita bisa lihat bahwa Spanyol adalah satu negara yang pertama mengelilingi dunia. Dan Spanyol inilah yang kemudian mengetahui bahwa bumi itu bulat. Karena mereka memang melakukannya. Dengan berlayar ke barat terus-menerus, maka mereka akan sampai ke titik yang sama, yaitu negara mereka sendiri. Nah, nih. Pelayar yang terakhir yang kita bahas dari Spanyol adalah Delcano. Delcano dia hidup di tahun 1476 sampai 1526. Nah, jadi tadi Pak Ardi jelaskan
Magelhaen meninggal di Filipina dan kemudian dilanjutkan ke Maluku. Yang melanjutkan adalah Juan Sebastian Elcano. Ini di wilayah Maluku ternyata si Spanyol ini dia bertemu dengan rivalnya yang tadi Pak dijelaskan, yaitu Portugis. Maka keduanya terjadi perang di sana antara Spanyol dan Portugis. Di sini mereka tidak perang secara langsung, melainkan mereka mempengaruhi kerajaan-kerajaan yang ada di sana. Nah, kira-kira kerajaan apa? Di sana ada dua kerajaan besar yang dinamakan Ternate dan Tidore. Tidore itu dipengaruhi oleh Spanyol dan Ternate dipengaruhi oleh Portugis. Maka keduanya pun berperang karena keduanya saling mengklaim bahwa wilayah ini adalah wilayah kita. Atas dasar apa? Atas dasar perjanjian Tordesillas. Padahal keduanya itu sebenarnya fair karena keduanya sudah sampai ke ujung masing-masing dari perjanjian Tordesillas. Nah, makanya karena Spanyol ini yang terakhir sampai ke Maluku, akhirnya Spanyol mengalah dan Spanyol kembali lagi ke negaranya. Itu sampai tahun 1526 ya dilakukan oleh si Spanyol. Nih, atas dasar perang tersebut, jadi Elcano ketika kembali ke Spanyol ke negaranya sendiri, kemudian muncullah satu perjanjian baru, yaitu perjanjian Saragossa di tahun 1529 yang menetapkan bahwa wilayah Maluku merupakan wilayah dari Portugis dan Spanyol itu hanya mendapatkan satu wilayah, yaitu Filipina. Nah, itu adalah dasar kenapa wilayah Maluku itu dikuasai oleh Portugis. Ini kalian bisa lihat petanya. Jadi ini hampir sama dengan peta yang sebelumnya, peta dari Magelhaen Elcano. Kenapa dinamakan Magelhaen kemudian ada Elcano? Padahal itu adalah dua nama yang berbeda karena di sini dianggap satu jalur pelayaran. Kemudian, penjajahan bangsa Spanyol di Indonesia. Secara singkat, penjajahan Spanyol itu tujuannya adalah rempah-rempah dan menyebarkan agama, dan diakhiri dengan perjanjian Saragossa tadi. Nah, apa itu perjanjian Saragossa? Perjanjian Saragossa adalah perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan bahwa belahan bumi bagian timur dibagi antara kedua kerajaan. Nah, kedua kerajaan itu mana? Kerajaan Spanyol dan kerajaan Portugis. Nah, jadi titik tengahnya, titik ujungnya itu di Kepulauan Maluku. Bahwa Kepulauan Maluku ini adalah wilayah dari Portugis, sedangkan Spanyol dia hanya mendapatkan wilayah sebelumnya, yaitu wilayah Filipina. Dan ini ditetapkan pada tahun 1529 oleh gereja pula. Jadi ada Tordesillas, ada Saragossa. Diingat-ingat, kalau Tordesillas itu menentukan arah pelayaran, kalau Saragossa menentukan wilayah kekuasaan dari masing-masing negara. Saragossa dari Spanyol itu mendapatkan wilayah Filipina, dari Portugis mendapatkan Maluku. Ya, nah, kurang lebih ini adalah rute pembagian wilayah Saragossa.